Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 10 yang saya hormati. Kali ini saya akan meminta tolong untuk bertemu diseminasi tentang CGP, yaitu nomor 1 dari Umat Budaya Positif. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Negeri 10. Acara yang ketiga penyaji yang akan disajikan oleh saya sendiri, Bu Ibu 4, CGP angkatan 11 tahun 2024. Acara yang keempat terakhir penutup dan doa. Oke, marilah kita baca doa kita bersama-sama agar acara kita berjalan dengan lancar dan tidak Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu guru Dewan Guru SD Negeri 10 yang saya hormati, khusus lagi yaitu pada Bu Philip Umi Zulfa, calon guru penggerak angkatan 11. Dan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang meluangkan waktu berkenan hadir mengikuti apa yang jadi agenda CGP, yaitu akan melaksanakan diseminasi penularan atau praktek break. Mudah-mudahan kita semua nanti tertular menjadi yang terbaik bagi khususnya sekolah kita, dan endingnya nanti untuk anak didik kita semuanya. Semua waktu saya selalu kalau di sini mendukung sekali apa yang menjadi program dan kegiatan dari CGP. Harapannya Bu Lili terus belajar dan belajar. Ini baik secara online, daring maupun offline, baik itu aksi nyata, lokal karya, baik itu pada hasil, pada PT selalu diikuti, belajar mandiri maupun juga harapannya Bu Lili selalu belajar berkolaborasi, di samping ilmu untuk dirinya sendiri akan dikembangkan, dibagi atau berbagi praktek. Hari ini adalah berbagi praktek ilmu yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak akan ditularkan atau dibagikan kepada teman sejawat Bapak dan Ibu guru di sekolahnya. Cuma itu saya dukung apa yang jadi kegiatannya. Terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga nanti dapat berjalan sukses, lancar sampai lulus. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang ketiga saya bikin itu penyaji, saya sendiri ya. Udah berdiri kenal orang ini gini Bu, nanti saya akan destinasi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya sekarang budaya positif
positif terutama di dunia pendidikan ya. Sekarang bedanya agak berkurang karena mungkin dengan adanya zaman globalisasi semakin kesini anak untuk diajak dalam melaksanakan apa itu tradisi dulu tentang disiplin atau apa itu diri coba next video. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan ya pertanyaan tematik. Apakah panjenengan semua setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan setuju bukan? Tidak setuju. Karena apa, Bu? Sekarang itu fisik ya, tidak boleh kita misalnya yang jauh tidak menyesuaikan terus kita nente atau memberikan ancaman atau kita tidak boleh sekarang. Beda dengan zaman dulu ya. Tadi Bu Puji bilang tidak setuju. Kenapa, Bu? Ya, terima kasih Bu Lili. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Saya tidak setuju Bu Lili, karena itu hanya untuk jangka pendek. Setelahnya pasti mungkin anak akan berlaku yang sama. Saya disuruh Bu Guru paling membaca, membersihkan halaman sekolah seperti itu. Mungkin siswa akan mengulangi lagi kesalahan yang sama di kemudian hari. Terima kasih Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Puji. Intinya berarti anak tidak jurek, ya, orang kapok. Wong hanya sekedar saja. Besok lagi bisa diulangi. Paling kok di nama Bu Guru kalau masih Bu Guru, besok mana? Nah, itu ya. Terus yang kedua, memberi penghargaan atau apresiasi dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Rina, report panjenengan setuju betul? Setuju Bu Lili. Alasannya? Dan alasan apabila kita memberikan reward kepada anak akan menimbulkan rasa senang di hati anak bahwa satu dia diperhatikan, yang kedua dia dihargai atas upaya yang sudah dihasilkan, dan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Asalkan untuk pemberian rewardnya jangan terlalu sering-sering yang nantinya malah akan membuat anak itu istilahnya jaga Jadi diambil segi positifnya aja untuk meningkatkan motivasi belajar. Saya setuju. Oke, Bu Rina, terima kasih ya. Jadi gini Bu, memberikan reward atau hadiah kepada anak didik itu kita boleh, tapi jangan sering-sering. Gini Bu ya, reward tidak harus berupa barang. Boleh dengan ujian, oke, bagus Mas, Jo 100. Boleh dengan tepuk tangan, ya. Nah, jadi bermacam-macam. Oke, Bu Dwi, next Bu Dwi. Nah, ini ya, mari kita berdiskusi bersama. Kebiasaan apa saja yang telah sekolah kita lakukan? Ya, Bu Dwi, monggo. Ini Bu ya, penerapan kebiasaan dalam budaya positif. Beberapa contoh disiplin positif di sini datang tepat waktu dan membiasakan 5S. Alhamdulillah di SD kita sudah terbiasa, ya. Biasanya ada piket dari Senin sampai Sabtu, 2 guru di gerbang. Anak sebelum masuk kelas, ya, saling. Nah, gurunya alhamdulillah dengan seniman, ikhlas, memberikan motivasi juga boleh sedikit, ya. Terus terutama anak-anak yang kelas 1, karena masa-masa transisi peralihan dari TK ke SD itu biasanya nangis. Jadi terima kasih buat Bu Enda, guru yang paling super sabar, mati. Itu ya, karena apa biasanya itu dulu nangis. Terus Bu Enda memberikan motivasi, yes, gak boleh nangis, gak apa-apa, belajar mandiri. Terus yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Alhamdulillah di sini juga setiap seminggu sekali hari Senin itu pasti ada upacara. Kalau dalam minggu itu tidak
Misalnya dalam minggu itu ada tanggal 17, jadi sebenarnya tidak upacara diganti hari-hari besar. Gitu ya. Terus yang ketiga, piket kelas Jumat bersih dan Jumat sehat. Program kita sebulan sekali itu ada olahraga bersama keluarga besar jam 10 ya, dan juga Jumat sehat dan Jumat bersih. Jadi kebersihan semuanya lingkungan sekolah Jenderal 10, baik itu di depan kelas, di halaman, terus terutama di belakang kelas. Oke, next. Modul budaya positif yang satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu satu, peduli. Itu ya, monggo dibesarkan semuanya. Itu saya terapkan di minggu kemarin itu sebelum masuk tahun ajaran baru. Ya, anak masuk MPLS semingguan, terus setelah itu KBN saya membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi tujuannya apa? Agar nomor satu dengan pendidikannya itu saling menghormati. Karena maaf, terutama anak kelas besar ya, kadang ada yang apa itu mengambil namanya dengan nama orang tua gitu, Bapak Ibu. Nah, itu harusnya tidak boleh. Itu nanti anak-anak jadi dol, kasihan. Ya. Semua di sana ya, monggo next ini. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Menurut KHD, Gajah Dewantara, budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Jadi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tapi juga cakap buat pemerintahan diri sendiri. Bapak Ibu, ternyata anak-anak itu kita tidak usah menggunakan bentak, kita tidak usah menggunakan perintah kalau kita gurunya itu sebagai figur publik ya dalam kelas terutama ya, memberikan contoh. Nanti anak pertama akan peka terhadap dengan sendirinya. Oh, ternyata guru saya seperti ini ya. Oh, guru saya seperti ini. Jadi kita tidak perlu memberikan terlalu banyak atau keluar-keluar dalam itu ya. Kalau anak sudah dewasa itu mungkin anak sudah bisa berpikir. Monggo berdiri next. Nah, filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Pendidikan Gajah Dewantara menjelaskan pendidikan itu menuntun tumbuh berkembangnya murid sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu menuntun, kita membimbing. Bapak Ibu mendidik dan mengajar itu berbeda apa sama? Berbeda. Loe abad mendidik, mendidik dan mengajar. Loe abad mendidik karena apa? Mengajar kita kan hanya memberikan informasi, pengetahuan, ulang saja, teorinya ngawang. Tapi kalau mendidik, penanaman moral, etika, tingkah laku dan anak itu sangat sulit. Terkadang lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya kita harus membiasakan sejak dini atau kecil ya. Itu maksudnya. Terus yang kedua, untuk menciptakan ekosistem yang kolaboratif dalam penanaman budaya positif, guru harus mampu memberi teladan dan pertumbuhan nilai belajar kepada murid. Itu dengan cara sistem aman. Itu ya. Jadi guru kalau bisa itu memberikan contoh. Makanya saya setuju dengan slogan guru. Guru di bulan di tiru. Gitu ya. Terus yang ketiga, pengembangan nilai tersebut dapat dilaksanakan dengan berpihak pada anak dan menyenangkan. Oke, next week. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Go next week. Ini ya disiplin positif.
dalam budaya kita makna di sini itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, tapi cenderung menghubungkan kata di sini dengan ketidaknyamanan. Jadi ya, karena anak kalau kita di situ itu rasanya itu mesti sambat gitu. Karena apa? Di situ itu membuat mereka itu mereka tidak nyaman, pemaksaan. Nah awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan nanti akan terbiasa ya. Jadi enjoy aja. Terus ya sebagai pendidik tujuan kita apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan. Nilai tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berbudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman, tanpa mengancam, menyogok, atau hukuman. Terus cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi gini Bu, misalnya ya, hari Senin upacara, pasti anak sudah berpikir, aku mau tak kamu isok ya. Nah, dulu aku ibu apa? Hesi, terus isok upacara. Kok nak mau upacara? Kenapa aku tidak? Di belakang gerbang di luar. Wah, aku yuk isen ini kocok-kocokku. Nah gitu. Ya, jadi anak sudah punya tanggung jawab sendiri. Terus yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala kegiatan. Jadi, misalnya, aku akan melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Nanti dia akan berpikir nanti akibatnya apa. Terus, membuat diri. Nah, motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Your next diri. Nah ini motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi kenyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi dari eksternal ya, di luar itu ya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Untuk diri next diri. Ya, tadi motivasi di luar sana yang di dalam internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dalam. Jadi kalau kita memberikan reward atau apa itu pemberian hadiah itu jangan berlebihan. Tadi sudah benar apa yang dimiliki Bu Rina, nanti akan mengandalkan jaga ke. Jadi ala kadarnya saja. Next Bu Rina. Sekarang monggo Bapak Ibu semuanya coba tebak tulis di samping. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Bu Guru, Bapak Guru pernah tidak melakukan seperti itu menyuruh anak? Pak Ferry? Itu sudah Pak Ferry. Mencatat anak 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk konsekuensi. Iya, bagus konsekuensi deh. Karena apa? Karena terlambat. Itu tidak hukuman. Kira-kira bocah ngomong wis beri meneh apa ya? Beri meneh. Ya itu ya, hanya sekedar saja ya waktu ini durasinya paling ya sebenarnya nanti ya diulangi lagi. Terus yang kedua oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Pasti Bapak Ibu pernah ya? Dewi lah seperti itu ya. Itu kira-kira apa, Bu Bella? Itu ada
Menurut saya itu adalah hukuman, bentuk hukuman. Ya, itu hukuman. Kalau ini dires ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Terus yang ketiga, oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulisnya. Kita orek. Semoga biaya berikut itu majenannya bocah ya. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Meja sampai urak. Ya, resiko nih. Terus yang keempat, murid diminta untuk push up, akan mulai tak temboi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pinjem konco, kok malah bukunya kok direk, ada tiket headnya dia. Konsekuensi. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kita juga, anak-anak kita juga itu ada 5. Bertahan hidup, benar Bapak Ibu? Yang ini, karena bertahan hidup sepilih. Terutama apa? Kita butuh makan, ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul Bapak Ibu? Kira-kira ono bocah kita mendiskriminasikan murid. Tapi kan saya terkadang kita kritik pada anak saya yang IQ-nya lambat. Yang ini memang tugas guru ya, yang sangat kudu sabar dan repot. Kita kritik dulu, mesti emosi ya, kalkulasi ya. Itu ternyata tidak boleh. Anak itu semuanya mempunyai hak yang sama, baik itu anak yang IQ lambat, terus di atas rata-rata, terus jenius, subjusif, semua harus disamaratakan, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh. Terus kebebasan, Bapak Ibu, anak itu kan tidak boleh di dalam arti dipaksa atau di begini tidak boleh. Mereka punya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, terus kesenangan, terus penguasaan. Oke, next ini ya, ini penjelasan dari tadi kebutuhan hidup. Ayo, next. Sekarang 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai manajer. Next guru ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik contohnya apa Bu? Nanti terus apa itu? Nyubit mungkin ya. Ya, lari lapangan, push up tadi juga. Terus maupun hukuman verbal. Hukuman verbal apa Bapak Ibu? Itu berupa yang saya berupa omongan, ucapan, hentikan ya. Terkadang yang saya sekarang ya menggumi itu bullying. Bocah orang terusnya nggak boleh. Nanti akan mendonkan anak di depan teman-temannya. Nanti mungkin anak-anak akan ikut teman. Dia tidak boleh. Jadi hukuman verbal itu hukuman ucapan, kadang mengancam, terus pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Iya saya nggak bersalah nih. Iya kayak bareng nih. Nanti saya dimarahi kepala sekolah. Beda sama beda Bu. Oh jomblo, aku sering kepala sekolah. Bu. Ternyata nada itu bisa mengaruhi anak, ya, jiwa psikologis anak. Kalau kita menjikan ngomong enak, halus, anak akan merasa nyaman. Aku kok dihargai dan aku salah nih. Nanti saya akan memberikan contoh, nanti ada kasus-kasus. Oke, next degree, oke. Terus guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi, itu pendekatan. Misalnya, contoh ya, anak
membuat kesalahan. Delele sekarang kontonnya sing siji kuwi ora terima murid-muridnya. Terus gurunya itu tidak langsung memarahi atau benes ya. Nah, dia bisa sebagai teman itu dan kenapa toh Mas dipanggil kelas, panggil naik kantor, itu bagus. Dan nanti anak diberikan waktu untuk apa itu berbicara. Mungkin dia kan kalau bisa kok nanti kayak ngomong, ya anak mesti mencari perbedaan. Aku ibu, jadi coba saya salah satu yang bicara. Nanti anak akan mengutarakan apa itu terjadi. Terus pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi guru itu bisa memantau anak ini anak ini. Terus next begini. Nah sekarang guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian dia bisa menyelesaikan masalah. Orang malah nambah masalah. Seperti contoh kasus anak gue, guru bisa jadi tengah-tengah, bisa jadi manajer. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, ini contoh ya, kasus terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Nah, misalnya penghukum, mesti diberi patuhi aturan sekolah, awas ya, mengancam, nanti mendapatkan hukuman. Ayo sana berdiri di luar barisan. Itu sebagai penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Ngalem menunjukkan, sudah berapa kali guru bilang, guru kecewa dengan perbuatanmu ya nak. Karena kalau masuk bersalah mesti diurut. Orang mungkin malah kecuali yang saya anak saya bebek tambung, tentang ini. Aku bener. Adalah hasilnya salah. Terus teman, guru sing bagus nanggung. Ayolah nak, jangan seperti itu ya. Kamu harus tertib, mematuhi aturan. Terus yang pemantau, kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Beres Terus bagi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biar anak pikir, introspeksi. Nah, anak sing diabek tapi sih mentang-mentang dia tidak mau disalahkan. Guru-gurunya kecepatan aku biasa bu. Oh no, tidak seperti itu. Pak Denang diri. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Guru menanyakan, ya bu, besok saya akan memakai atribut lengkap. Jadi itu langsung mikir. Terus next. Sekarang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, panjenengan tahu perbedaannya apa tuh? Peraturan kelas, apa kan keyakinan kelas? Kira-kira kata-kata seperti itu produk gitu. Ada gitu. Nah peraturan ini sendiri begini. Kira-kira ini sendiri begini. Vera. Kalau peraturan itu adalah dibuat oleh sekolahan. Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi melibatkan peserta didik. Monggo. Oke, ya. Boleh. Sekarang coba pendapatnya Bapak Saryan. Ya, kalau peraturan itu ditetapkan oleh sekolah itu berkaitan dengan ajakan, himbauan, dan juga sanksi. Tapi kalau kesepakatan keyakinan kelas atau sekolah itu berdasarkan kebersamaan antara sekolah atau guru dengan muridnya. Oke, terima kasih Bapak ya. Kalau peraturan itu intinya seperti
kewajiban tapi secara bersama-sama. Gelem lagi kudu manut. Biasanya yang membuat itu siapa? Biasanya di sekolah ya semua warga besar SD itu harus mematuhi. Kalau tidak mematuhi ada hukuman. Nah, itu kesepakatan itu ragu antara guru dan murid tidak ada. Contoh, Bu, aku ngambil sepatu warna ungu, bonek juga. Apakah boleh? Orang itu. Nah, ya amati peraturan sekolahan. Lah aku suka ngene Bu, ora itu. Surat ya, Pak. Ya jadinya ini nih, kalau peraturan itu tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Belum kamu harus mematuhi, kudu manut. Tapi kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas tuh ono kesepakatan antara guru karo murid. Sekarang apakah kesepakatan kelas itu antara kelas 1 sampai kelas 6 beda apa sama? Beda. Sak senengnya bu guru nih. Misalnya contoh kelas 1 beda nih, tidak boleh ditunggu pada waktu KBM. Masuk kelas 6 dengan yang ngono kuwi nek kesepakatan kelas. Beda nggih. Seperti itu kalau kelas 6 kemarin nggih saling menghormati, disiplin, jujur. Saat istirahat harus di luar. Nah, itu kesepakatannya. Ini contoh lagi pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya itu bersifat lebih abstrak. Terus keyakinan kelas bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemarin juga sudah, tapi videonya tidak tampilkan, tak tambahnya di sini. Ya, anak-anak sekolah maju, si tempelkan, ya. Terus tak suruh perwakilan 5 anak, setuju apa tidak? Anak-anak, setuju Bu, oke. Terus kira-kira kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tentu akeh-akeh. Ale mengko nak ora manut karo keyakinan kelasnya biasanya ono hukuman, gitu. Sing langgar siji. Gue malah sing kenal sakake. Diwadini koncone yo iso, dan koncone iso. Jadi ya sedikit saja, yang penting diingat dan bisa dipahami. Terus keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Bapak, Ibu, antara kelas 1 dengan kelas lain ini berbeda. Seperti tadi yang saya contohkan, kelas 1 mungkin kelas 6 dengan kelas 4, kelas 3 ya berbeda. Ada anak yang contoh misalnya yang saya anak sing senengane ngedot atau dia ngempong. Misalnya kelas 3. Nah nanti gurunya dan murid-muridnya gimana anak-anak kalau sekolah tidak boleh bawa ngempong. Nah nanti anak yang sudah terbiasa seperti itu nanti kan berpikir iya aku cuma kan harus disepakati terus di. Jadi kok anak bisa mikir, jadi malah membuat dampak yang positif kan, jadi kedisiplinan kan. Terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti bisa jago-jago ngomong-ngomongan renang-renang. Pilih ya dengan warga-warga kelas lain juga bisa. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh ya. Contoh keyakinan kelas 6 di SD Indra 10 ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bapak Ibu, kalau piket itu memang saya tidak menganjurkan anak-anak juga menyetujui kalau pagi. Biasanya kalau pagi mesti anak yang tamu yuk sakar video ya, langsung ditentukannya. Jadi sesudah pulang yang piket misalnya ini hari Senin, ini hari Selasa, kita berarti yang piket besok Rabu harus melaksanakan hari ini. Otomatis itu kalau tidak
Dia apa tuh? Tadi dengar seperti itu, enak seperti itu. Nanti besok mana jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang 10 tidak ada tanggungan sama sekali. Jadi kelas ya bersih. Terus ini nanti dihapus. Ya pokoknya tanggung jawab anak kan. Terus yang kedua saling peduli, menghargai dan saling membantu satu sama lain. Misalnya ada anak yang sakit atau apa kita itu berpartisipasi, ya pedulilah, dia menunggu, terus menghargai, ya tidak boleh memanggil dengan nama orang tua. Kalau ada anak yang maaf yang saya yang tidak punya atau apa, ora usah dibully. Terus saling membantu sama lain, satu sama lain. Saya menganjurkan anak saya kalau yang tidak bisa, terutama pelatihan pendidikan di anak-anak yang bisa itu tolong mengajari yang tidak bisa. Tutor sebenarnya boleh di rumah belajar kelompok atau di sini juga boleh pada waktu istirahat. Kalau kamu ngandalki berburu nggak bisa. Guru siji mulang 29 nanti waktu. Nak cuma mempelajari asing juga kuwi ya. Jadi nanti tolong ya anak-anak ya kesepakatan bersama ya dulu alhamdulillah disetujui. Ya. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Misalnya pinjam beli pen atau barisan atau penghapusnya. Nanti kalau sesudah pinjam tolong dikembalikan lagi. Tidak tanggung-tanggung. Namanya anak kalau tidak dibiarkan seperti itu nanti ya akan berarti punya sendiri yang pusing, gitu. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Saya mengajar anak kelas 1 disiplin Bapak Ibu. Bila meragukan ya sungguh kudu garap PR ataupun misalnya ulangan. Saya ulangan itu malah apa? Soal menjawab. Jadi ya yang saya mungkin anak yang IQ-nya lambat dia akan kegedean. Misalnya contoh mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu ya penting. Tapi saya juga pengertian tak kasih waktu 5 menitan. Nah itu banyak loh ya. Tergantung materinya juga. Wah ini dulu ngajarinnya ini dibor. Saya orang bingung apa ini. Saya sambil ngamati, bisa ini tidak mungkin. Ini berarti mungkin. Saya sambil mengontrol, mumpung. Nah anak yang bisa langsung mengerjakan, tapi anak yang tidak bisa dikosongi, bingung mergone. Tapi alhamdulillah namanya gabungan wis anak-anak jadi termotivasi lah. Sesuk nak ujuk-ujuk bukunya ulangan mendadak. Ternyata memang saya memberikan waktu kamu belajar 15 menit, nanti ada ulangan. Nah, contoh kemarin ya, penerapan Pancasila sila 1. Sebutkan penerapan sila pertama ini piye? Ini ya bingung. Sholat apa? Pas 6 harus membuat kalimat yang bagus. Intinya kamu mudeng Bapak Ibu. Tapi kelas 6 mosok pemilih kalimat mulai sholat. Toh itu sholat tapi tak suruh mengerjakan lagi. Dan nanti seperti itu lambat tahun anak akan terbiasa untuk berpikir lebih jelas, tidak hanya instan atau sekedarnya saja. Terus tepat waktu dan aktif di kelas. Nanti dengan saya Bapak Ibu ya, di kelas saya itu ada anak satu yang dia sering pendiam. Saya juga bingung ngerasain sampai gitu. Orang-orang beda Bapak Ibu. Ya betul nanti dari menang wae. Pertama menang wae. Bener. Menang wae. Gue emang pendiam. Ini belajar berbicara. Dia nanya belajar bersosial. Nah, kok belajarnya gitu? Bener. Alhamdulillah tambah tahun proses jadi ya. Dari dulu ini kan ya. Jadi harus seperti itu orang. Kalau ini kayak gue masih dulu ya sekarang. Apa itu atur berkontribusi ya kalau ibu ternyata yang dikane ya kayak guru canggih kan. Kok ini dia dulu nanti program ini buat orang ini membela saya gitu, apa gitu, betul malah pulau senang, jadi saat ini sampai
kontribusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Jadi ibu, kalau ada anak itu membuat kesalahan, saya dengan adanya belajar CGP, ternyata saya belajar itu ternyata kalau ada anak yang salah itu jangan dibunyikan ternyata aku keliru. Nah, dengan pendidikan CGP saya merasa lebih paham. Dulu berperan sebagai manajer menggunakan signifikan restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ya, jadi anak nanti akan merasa, oh aku berarti keliru ya, aku berarti salah ya. Nanti dia akan bisa berpikir seperti itu. Nah, ini tahapan sekian restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Ya. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengenalkan kalimat ini. Tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia ada yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna, semua tidak luput dari kesalahan. Dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, problem solving. Terus begini ya. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dulu akan bergeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. Stimulus itu rangsangan, respon itu jawaban. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, jadi nanti akan namanya anak kalau bertengkar ada masalah nanti 10 menit nanti akan kembali lagi HP. Itu mungkin kalau yang saya kalau biasa bisa dendam ketemu kadang perempatan tapi kalau anak yang namanya anak dunia bermain bertukaran apa guyon menanya anak seperti itu. Nah, kalimat yang dapat diberikan pada anak misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi tidak berpandang sebelah mata. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terus kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yuk, sendiri monggo next. Ya, sekarang menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi intrinsik. Misalnya, apa keyakinan kelas kita yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal? Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas kita itu anak pasti akan ini terkadang anak banyak, yang satu ada yang biar ibu gak enak ibu, terus yang satu lagi juga gak apa bu, aku seneng bu. Nah, jadi kita nanti akan dalam arti keyakinan kelas kita itu dipercaya sing misalnya saling menghormati. Dalam satu kelas misalnya ada anak yang beda agama, terkadang dalam arti berbeda.
sini mau apa di kan dulu. Anak nggih. Nah, terus mungkin ada anak yang ini contoh, yuk kita memberikan ucapan yuk selamat dari Natal ya. Anak kan beda-beda ya, pikir pemikirannya ya. Nah, nanti guru akan bisa mengamati, si A ini, si B ini, si C ini. Oke, Bapak Ibu sudah siap, kita SDG dulu ya. SDG itu nanti saya akan memberikan biar panjangnya sedang konsentrasi, yes. Intermezzo lah, semuanya berdiri coba, berdiri. Nanti saya akan ada instruksi gini, misalnya ya, panjang, pendek, panjang. Nanti antara ucapan dan gerakan itu beda. Nah panjangnya semua nganut pulau, berarti dengan orang fokus, orang konsentrasi. Nah orang konsentrasi konsentrasi. Sama ya saya panjang, pendek. Jelas ini salah. Intinya saya itu ngebrocok itu. Anjenengan kudu fokusnya bicara ucapan, oke? Gerakan itu kan brocok itu, oke? Oke, panjang, pendek, samping. Nah, ini samping begini. Aku salah. Panjang, pendek, atas, samping. Samping kok, sama lagi aja. Samping, depan, belakang, atas gitu ya. Nah, semangat ya. Ini ya, atas, belakang, depan, belakang, atas, samping, ya. Oke, kita mulai konsentrasi. Kalau yang tidak konsentrasi, oke? Oke, terima kasih. Atas, belakang, depan. Pendek, panjang, samping. Oke. Ya siapa tahu ini siap-siap ya. Oke, bisa kita lanjut. Tadi ada video. Bapak Ibu, monggo semua mirsani. Itu contoh saya kemarin membuat dipencet video, kamu videonya. Sorry ya. Oke sih. Oke, kemarin diskon saya demonstrasi kontekstual saya dari positif. Ya tadi dia dari diskusi mensampaikan identitas soal basic tindakan yang salah. Intermezzo. Yes.
Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru itu kita tidak boleh berpandang sebelah mata dalam arti kita sangat gitu ya. Jadi kita berikan waktu anak untuk berbicara. Mau benar-benar kepiye toh? Kita tapi panggil diskutis ya dengan Pak Mata Malaysia dipanggil di kantor boleh, pada waktu istirahat kan otomatis teman-temannya di luar kelas. Nah, kita panggil. Nah, kenapa tanggapannya juga bagus dengan adanya saya seperti ini. Alhamdulillah Bu Lili sudah mengembalikan saya kembali seperti dulu. Terkadang anak kalau kita tidak memanggil, dalam arti kita ada sebagai manajer, nanti dia akan dendam. Oh, siapa? Kan jadi waktu, gimana? Gimana? Aku cuma mau itu, kamu kaya aku jadi orang itu kan? Nanti mungkin ada orang tua yang panggil bujur, tapi ada orang tua yang tidak terima. Oh iya, besok kamu masuk kelas, terus besok ini, yang ini ya. Tapi padahal ya namanya anak-anak mungkin mereka bujur. Tadi ditanya juga kenapa mas aku melakukan seperti itu? Beliau ibu. Ternyata tadi sudah masalah, terus sudah sudah clear semua, terus mereka bersalaman. Ya. Terus yang kedua tentang Dedes tidak mengerjakan tugas apa yang telah diberikan ini karena dia satu bingung, masih belum jelas. Guru memanggil terus melakukan pendekatan persuasi dari mas, saya masih bingung Bu. Terus guru berikan sampel ini loh hasil dari temanmu. Mas Dedes bilang, oh ternyata mudah, tidak seperti saya bayangkan Bu. Gambarin aki angel tidak mas, ya boleh saja gambar banyak tapi ya yang semampu saja. Jadi tadi video tadi sudah menjelaskan ya itu tujuannya segitiga restitusi. Sekarang tadi tanggapan dari siswa sudah, sekarang saya minta tanggapan dari Bu Ida, salah satu yang cuti monggo. Terima kasih Bu Lili pada seminar pada siang hari ini bagus sehingga kita semua dapat mengetahui hal-hal yang disampaikan Bu Lili dan hukuman yang diberikan kepada anak itu tidak secara fisik, tapi kita harus berbicara secara anak dengan guru. Kemudian semoga pada seminar hari ini dapat memotivasi kepada kita semua supaya nanti kelak yang berlalu menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Ida, salah satu ya. Itu kelihatannya ada lagi ya dia. Bu sudah Bu. Nah, sekarang mari kita refleksi ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini tadi? Khususnya mengenai makna disiplin positif. Rasanya panjang sedanten yang muncul apa Bu? Telepon Bu Ida? Senang. Oh ternyata kalau kita gali ternyata disiplin positif itu seperti itu ya Pak. Menyenangkan, anak lebih mandiri ya. Terus hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Sengaja apa Bu ya, baru apa yang panjenengan dapatkan? Saya juga dulu sebelum saya dipilih terus saya berpikirnya ya karena monoton ya dalam arti mungkin ya guru mungkin ya ternyata dengan adanya pendidikan sedikit oh sebetulnya ini toh patut kita implementasikan di kelas. Terus peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Terus apa rencana saya selanjutnya? Monggo Bapak sekalian, boleh Bapak? Lagi tadi begini. Kalau perlu mungkin bagi guru-guru yang belum mengenyam TGP adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Kemudian untuk budaya positif, ini ada kaitannya dengan kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan setiap hari. Kemudian seperti ada salaman, hormat pada guru itu bisa terrealisasi. Guru tidak ada
mendidik, tapi juga membidik dan sebagai teladan atau panutan. Terima kasih. Oke, Bapak Sarjan, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Ampun, dismisi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi